Saya mau kenalin dulu sebenarnya apa sih financial planning. Kenapa sih ada yang namanya financial planning? Kenapa sih ada yang namanya, kalau bahasa Indonesianya berarti perencanaan keuangan gitu ya. Mungkin ada orang-orang sekeliling kita yang ya alhamdulillah memang rezekinya Allah kasih lahir dari keluarga yang berkecukupan. Sehingga kayaknya ya dia mah enak, anaknya orang kaya, ya dia mah enak gitu ya. Tinggal nerusin aja harta bapak ibunya. Jangan salah teman-teman, uang itu atau harta itu dia itu persis kayak keran yang ada di mungkin kayak di wastafel atau kamar mandi kita masing-masing, persis sama. Kalau kita nggak punya kontrolnya terhadap pengeluaran, percaya deh pasti jebol juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua kembali di Training Resolusi. Oke, hari ini kita akan bicara spesial nih ya, karena kita melengkapi semua persiapan-persiapan kita dengan maksimal ya. Salah satu persiapan yang harus dilakukan adalah bagaimana perencanaan keuangan ya. Perencanaan keuangan kita yang harusnya bagus ya. Teman-teman gimana waktu tahun lalu ya? Ngerencanain keuangan nggak? Jangan-jangan enggak nih gitu ya. Atau nggak pernah belajar gitu ya bagaimana merencanakan keuangan. Atau gini aja deh, udah deh Pak Nas ya, jalan ngalir aja apa adanya gitu. Atau ada yang udah nyerah nih, kayaknya saya kagak bakal dapet rezeki yang berlimpah Pak Nas gitu ya. Mau bagaimana lagi kondisi COVID kayak begini. Tadi ada yang dengerin nggak Pak Ari Ginanjar ya, beliau eh dapat 3 bisnis baru yang besar loh gitu ya. 3 bisnis fintech itu bisnis besar. Luar biasa ya. Maka sebenarnya keberuntungan itu adalah hasil perkalian dari, catat ya. Catat di komen ya. Catat di komen ya. Keberuntungan sama dengan ya. Keberuntungan sama dengan persiapan dikali peristiwa. Nah, keberuntungan sama dengan persiapan dikali peristiwa. Jadi ada peristiwa nih, ada bus gitu ya. Bus lewat. Pada saat bus lewat gitu ya, kitanya kagak siap. Terus kemudian kita bilang gitu kan, ya ketinggalan bus gitu. Terus kemudian ada orang yang udah siap di halte. Terus kemudian si bus lewat. Kemudian kita bilang bahwa orang yang naik bus itu gitu ya, beruntung. Sebenarnya bukan beruntung. Karena sebenarnya itu hasil perkalian aja dari persiapan yang matang dengan datangnya peristiwa. Ya, peristiwa terjadi tiap hari kan. Ya, peristiwa terjadi tiap hari. Peristiwa apa ya? Peristiwa macam-macam. Ya, mungkin Anda ketemu sama seorang tukang bakso di pinggir jalan, tapi tukang baksonya lagi ngomongin gitu ya. Ini ada orang yang lagi nyari tanah gitu. Terus kemudian ya Anda punya gitu kan orang yang lagi mau jual tanah. Ya, terus kemudian keberuntungan tuh terjadi ya. Padahal cuma ketemu sama tukang bakso. Nah, peristiwa-peristiwa itu banyak, peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Maka persiapan ini yang penting sekali. Mungkin ada yang bilang, udahlah Pak Nas, kita udah nggak perlu buat persiapan lah gitu kan. Untuk keuangan memang udah kita apa adanya kayak gini. Bisa jadi loh. 2021 Anda ketemu sebuah peristiwa yang membuat Anda ajaib. Ya, ada bus lewat gitu loh. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah kita udah siap? Gitu. Nah, yuk hari ini kita akan bicara dengan seorang tamu saya. Beliau adalah Kaukabus Syarqiyah, SE, MSE, CFP. Waduh, panjang banget nih ya gelarnya ya. Sarjana Ekonomi, Master Ekonomi, kemudian CFP. Nah, nanti kita tanya dulu deh, nanti itu gelarnya gelar apa ya. Ini bukan orang sembarangan yang saya undang, beliau sudah pernah hadir di media nasional ya. Nanti kita tanya aja langsung sama beliau ya. Oke, langsung saja kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, niat saya belajar keuangan agar pada saat kami bersiap-siap ini Engkau memberikan kejadiannya, peristiwanya
dan kami bisa mensyukuri peristiwa itu karena kami sudah menjalankan persiapannya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya undang di studio 5 sudah hadir ya, Mbak Kaukabus Syarkiyah ya. Beliau yang akan menemani saya pada hari ini ya. Assalamualaikum. Sebentar saya ya ya. Assalamualaikum Mbak Kikau, saya panggilnya Mbak Kikau nih, Mbak Kikau, Kaukabus Syarkiyah. Ya. Ini Pak. Gelarnya apa nih, Mbak Kikau nih? SE, MSE, CFP gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Annyeonghaseyo. Ala Korea. Jadi kalau ditanya gelar sebenarnya kalau SE, MSE berarti ya S1, S2 gitu ya di bidang ekonomi, basicnya emang anak ekonomi. Dan kalau CFP ini Certified Financial Planner. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang pengen menjadi seorang perencana keuangan, paling enak memang kita ngambil Certified Financial Planner ini yang resmi ya. Karena apa? Karena certified ini tuh bisa digunakan di 50 negara gitu. Oh, jadi dia Certified Financial Planner ya. Jadi ini adalah perencana keuangan ya. Jadi Mbak Kikau akan membantu kita ya untuk merencanakan keuangan. Nah, ini ada materi di layar, judulnya Jago Magnet Duit ya. Silakan Mbak. Oke, aku mulai ya Pak ya. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Gimana sore ini gitu ya? Besok kita masih libur ya, udah 3 hari ini kayak kita libur gitu ya. Mudah-mudahan masih semangat terus. Di materi kali ini pun semangat. Saya tahu ngomongin duit tuh hal yang sensitif ya Bapak Ibu ya. Nggak enak sebenarnya ngomongin duit. Apalagi duit kita sendiri gitu. Emang ini tantangannya nih, ini sebenarnya ketika kita ngomongin duit atau uang nih Bapak Ibu sekalian, kita tuh sama aja kayak sedang menghadapi diri kita sendiri. Jadi pertama yang perlu disiapkan adalah yuk kita siapin mental kita masing-masing. Kalau misalnya pasangannya bisa diajak duduk bareng, yuk duduk bareng sama pasangan. Tapi kalau misalnya nggak ada pasangan, jangan ajak pasangan orang lain ya. Jadi sendiri aja duduk, siapin mental, siapin hati selama 1,5 sampai 2 jam ke depan. Jangan lupa siapin buku catatan. Ayo tunjukin mana buku catatannya, mana pulpennya, karena ini agak-agak teori gitu ya. Teori campur praktek yang nanti juga ada beberapa hal yang akan saya bimbing kalau misalnya teman-teman mau sekalian mempraktekkan, oke? Nah, ini ada maknanya nih. Kenapa judulnya Jago Magnet Duit tuh? Karena gini, teman-teman, magnet itu kita sama-sama belajar ya. Panas juga udah berulang kali menceritakan konsep magnet ya. Kalau magnet kan kita menarik. Nah, ketika kita menarik itu adalah satu hal, tapi bisa mempertahankannya adalah hal yang lain gitu. Jadi sebenarnya ketika kita tuh menjadi jago magnet rezeki atau jago magnet duit ya, spesifiknya duit ya, bagian dari rezeki salah satunya duit ya, atau harta gitu ya, atau aset. Ini adalah konsepnya gimana caranya agar kita nggak hanya sekedar bisa narik rezeki atau uang tersebut. Bukan, tapi gimana caranya agar uang ini stay sama kita, bertahan sama kita. Gitu ya. Nah, ini perlu skillnya teman-teman. Dan lagi-lagi yang pertama kali saya bilang adalah, dan ini mungkin juga mengulang dari yang materinya Pak Nas, materinya Pak Ari tadi pagi ya, bahwa ini semua tidak instan ya. Jadi saya perlu ngasih frame dulu nih di awal bahwa yang akan saya ajarkan adalah sesuatu yang tidak gitu ya, nanti tanggal 3 udah jagoan gitu. Enggak, ini enggak instan, tapi bisa dilakukan. Oke, itu yang pertama nih frame-nya nih. Yang kedua frame-nya adalah yang mau saya kasih tahu adalah ini sederhana. Jadi dari awal jangan menganggap ini rumit dulu. Kenapa? Karena biasanya nih kalau ngomongin soal financial planning, perencanaan keuangan pribadi ya. Kalau financial planning itu kita nggak ngomongin corporate ya Bapak Ibu ya. Kita nggak ngomongin kayak Bapak Ibu punya perusahaan berapa gitu. Enggak. Kita ngomongin soal uangnya kita gitu ya. Uangnya kita nih, uangnya kita, uangnya pasangan, uang yang untuk masa depan kayak gitu ya. Jadi bikin frame-nya sesimpel mungkin dulu ya yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika ngomongin financial planning, dia tidak berbenturan. Jadi bukannya gini sama yang namanya konsep rezeki yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam
sunnah gitu, nggak ada benturan sama sekali. Bahkan teman-teman sekalian, kalau misalnya ilmu financial planning ditemukan di barat tahun 1950-an mungkin ya, sebenarnya Al-Quran, sunnah itu tuh udah ada duluan gitu sebenarnya. Jadi ini tidak ada benturan, bahkan sebenarnya ini sangat dianjurkan oleh Allah gitu melalui ayat-ayat dalam Al-Quran gitu ya. Boleh nextnya Pak Nas? Nah sebelumnya sedikit perkenalan mengenai diri saya gitu. Tadi kalau misalnya Panas bilang saya ada di media nasional, iya. Saya dari 2018 cukup rutin ada di CNBC Indonesia Bapak Ibu, salah satu televisi berbayar ya di Indonesia. Dan ngisinya itu bagian invest time gitu ya, ngomongin soal investasi. Qadarullah sebelum COVID-19 acara offline terakhir saya justru bareng sama Atta Halilintar di Cibubur gitu ya. Kita syuting sekitar 2 acara dan acara ini masih sering diulang-ulang kok di CNBC Indonesia di acara Invest Time gitu ya. Dan teman-teman sekalian, ketika ngomongin uang itu memang harus berkelanjutan. Makanya saya sengaja bikin YouTube juga di youtube.com/kikautalk yang ini bisa diakses juga oleh teman-teman tuli karena ada subtitlenya gitu ya. Dan ini buat teman-teman yang mungkin habis dari sini gimana ya caranya ngatur duit ya, mau belajar lebih lanjut lagi, mau ngomongin soal hal-hal yang lain yang mungkin masih membingungkan, silahkan aja kalau mau nonton. Kalau mau baca-baca secara gratis silahkan juga ada di Facebooknya, di Facebook grupnya ada. Itu rangkuman dari ibaratnya rangkuman dari apa yang saya lakukan selama 11 tahun terakhir ini sebagai perencana keuangan. Dan juga ada nomor WhatsApp jikalau mungkin nanti butuh entah konsultasi lebih lanjut atau apa. Kalau buku, teman-teman bisa baca buku saya nih, Qadarullah juga launchingnya pas banget sama pas COVID-19 bulan Maret kemarin, namanya Jago Atur Duit. Ini bisa didapatkan di Gramedia atau toko-toko buku offline lain dan juga online, atau mungkin kalau mau pesen sama saya silahkan aja. Dan ini buku kedua sebenarnya. Kalau buku pertama namanya Salihah Moms Diary, ini bareng sama Mbak Dewi Nur Aisyah. Dewi Nur Aisyah tuh beliau yang menjadi salah satu tim di COVID-19 ya yang nasional gitu ya, salah satu akhwat yang membanggakan yang jadi salah satu garda utamanya tim COVID-19 di tingkat nasional. Boleh next Pak? Oke, kita mulai ya. Kita mulai dari yang seriusnya gitu ya. Nah, pertama gini dulu. Saya mau kenalin dulu sebenarnya apa sih financial planning? Kenapa sih ada yang namanya financial planning? Kenapa sih ada namanya, kalau bahasa Indonesianya berarti perencanaan keuangan gitu ya. Dan Bapak Ibu, perencanaan keuangan ini adalah yang berkaitan sama diri pribadi kita, bukan yang berkaitan sama corporate. Beda cerita, beda bab. Jadi kalau Bapak Ibu punya perusahaan itu beda bab gitu ya. Ini adalah yang berkaitan sama diri kita. Nah, sebenarnya financial planning ini asal muasalnya adalah karena dulu ada generasi yang namanya generasi sandwich. Yang mana generasi sandwich itu dia ada di tengah-tengah usia produktif yang dulu nih dia tuh harus kerja dari Senin sampai Minggu gitu ya. Senin sampai Minggu, tapi duitnya nggak kekumpul-kumpul. Kenapa nggak kekumpul-kumpul? Karena namanya sandwich, dia diapit oleh generasi di atas dan generasi di bawahnya. Dimana generasi di atas itu adalah generasi orang tua kita gitu ya, atau yang setara dengan orang tua kita. Yang di bawah adalah generasi yang setara dengan anak-anak kita gitu. Jadi ternyata dulu tuh ada generasi yang tanda petik gitu ya, dia tuh ngerasa, aduh gimana nih caranya ya untuk menghidupi 3 generasi. Jadi menghidupi dirinya dia sendiri, menghidupi yang di atas, menghidupi yang di bawah. Nah, akhirnya konsep financial planning pada dasarnya adalah agar yuk kita atur duit agar suatu hari ketika Allah memberi kita umur panjang, ya, masuk masa pensiun, masuk masa kita tuh udah gak bisa produktif lagi secara fisik, tapi mudah-mudahan kita tetap punya dana untuk bertahan hidup, bahkan untuk bisa lebih banyak memberi. Gitu teman-teman sekalian konsepnya. Karena sebenarnya ketika nanti masuk masa tua, kita tuh udah aging ya, udah pasti penuaan nih. Dan udah gitu kan pastinya kita akan berkompetisi dengan yang lebih-lebih muda gitu. Sudah pasti secara pemasukan rata-rata kalau sudah senior ya sudah habis begitu saja. Seperti itu teman-teman. Sebenarnya ide besarnya adalah kita latihan dari sekarang, belajar keuangan dari sekarang agar apa? Agar nanti ketika masa tua kita tanda petik sudah bisa bebas finansial. Nah, sebenarnya sih itu core-nya ya. Cuma kalau secara teori teman-teman bisa lihat ya, di sini bisa membaca perencanaan keuangan adalah
Langkah-langkah menyeluruh untuk mencapai tujuan keuangan. Ada 3 kata kunci teman-teman. Ya silakan dicatat 3 kata kunci ini. Ini pendek banget tapi sangat filosofis menurut saya gitu ya. Dalam definisi dari financial planning ini ada 3 kata kunci yang perlu kita pahami bersama. 1, ini adalah langkah-langkah teman-teman. Langkah-langkah artinya ini bukan lompatan yang sekali jadi, bukan. Artinya kalau kita punya financial planning, kita mau ngerencanain keuangan, maka kita harus bertahap. Alias apa? Sabar. Alias apa? Alias ini nggak instan. Alias apa? Alias ini butuh proses. Saya tahu mungkin Bapak Ibu udah mendengar ini dari tanggal 31 ya, bahwa segala sesuatu keajaiban itu takes time gitu ya. Perlu proses. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, menyeluruh. Itu kata kunci kedua. Kenapa? Karena financial planning ini pada dasarnya keputusan keuangan kita pada hari ini tanggal 2 Januari 2021 pada dasarnya akan berpengaruh pada 2 Januari 2031. Jangan salah. Keputusan keuangan kita pada dasarnya itu akan berpengaruh di 1 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Ya, jadi kalau misalnya kita tuh orangnya model yang suka banget belanja online gitu ya, atau modelnya tuh yang belanja online-nya tapi boros gitu ya, boros banget gitu ya. Pokoknya ada flash sale sedikit, beli, masukin keranjang. Ada flash sale sedikit, beli, masukin keranjang. Misalnya modelnya kayak gitu. Percaya deh, 5 tahun lagi model kita kan kayak gitu juga. Karena apa? Karena ini adalah hal yang berkaitan juga dengan habits teman-teman. Ya. Dan satu lagi nih mengenai menyeluruh ini. Alhamdulillah di agama kita bicara mengenai financial planning itu kan sudah ada namanya Islamic financial planning atau financial planning syariah itu sebenarnya udah ada. Nah, dalam financial planning syariah sebenarnya bicara mengenai zakat, wakaf, infak, sedekah, bahkan ngomongin soal warisan, hibah, itu sebenarnya adalah bagian dari perencanaan keuangan. Jadi luar biasa ya. Jadi ketika kita ngomongin warisan dari sudut pandang Islam, pada dasarnya adalah itu financial planning gitu. Makanya ketika kita ngambil jalurnya adalah financial planning syariah, maka ketika kita nanti ada pembagian warisan gitu ya, maka pakai juga yang syariah ya. Yang ketiga, kalau ngomongin financial planning itu perlu banget yang namanya tujuan keuangan tuh, tujuan keuangan. Nah, gak mungkin teman-teman sekalian kalau misalnya kita saya pengen keuangan saya lebih baik gitu misalnya ya, tapi gak punya goals, nah itu bahaya banget. Gak bisa teman-teman, kayak tadi yang kayak Panas bilang ya, hidup mengalir gitu, itu bahkan dalam financial planning itu gak berlaku gitu. Hidup mengalir tuh gak berlaku teman-teman. Jadi memang harus punya goals. Dan goals itu berbeda dengan dreams. Nanti saya ajarin ya gimana sih cara netapin si goals ini. Apa sih syarat goals ini gitu ya. Nah terus nih teman-teman lihat ya, ada bus double decker di sini. Ini bus double decker nih kalau nggak lagi masa Covid keliling Monas nih. Keliling Monas buat ngasih lihat tempat-tempat yang bersejarah ya di Jakarta gitu ya. Sebenarnya idealnya nih teman-teman, kita itu ada di lantai 2. Idealnya ya. Dan sebenarnya ketika kita bikin financial planning, sebenarnya goals ultimate-nya adalah selain ridho Allah pastinya, adalah kita bisa bebas finansial atau memiliki passive income yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Nah, silakan dicatat deh tuh. Jadi goals ultimate-nya sebenarnya ketika kita punya financial planning yang benar, sebenarnya adalah kita punya passive income yang bisa memenuhi kebutuhan kita, gitu ya. Itu goals-nya sebenarnya. Nah, idealnya nih sebenarnya kita tadi ada di lantai 2, cuma rata-rata kita itu ada di lantai 1, bener nggak? Jadi lantai 1 itu yang disebut sebagai active income, yang kedua disebut passive income. Kalau active income tuh yang bahasanya itu masih bekerja gitu ya, atau freelancer gitu ya, itu ada di lantai 1, namanya active income, yang dapat memasukkan itu dari ibaratnya dari aktivitas yang harus dia hadiri. Nah, terus yang kedua ya itu yang namanya passive income, di mana nggak harus ada kita tapi pemasukan tetap bisa dapat. Passive income ini sayangnya ya itu hanya lewat 3 hal. 1, teman-teman bisnis, yang kedua teman-teman punya properti, atau teman-teman punya papers. Nih 3 ini doang. Jadi kalau misalnya ngomong, Mbak aku mau jadi content creator, Mbak aku mau jadi YouTuber atau podcaster gitu misalnya, ujung-ujungnya itu adalah bisnis teman-teman gitu. Jadi ujung-ujungnya ya memang kita larinya kalau misalnya mau menjadikan itu passive income ya itu adalah suatu bisnis yang harus ditangani dengan serius gitu ya. Dan ini teman-teman
yang selalu saya bilang ke semua peserta saya, terutama yang ada di kantoran ya, secinta-cintanya kita sama perusahaan kita sebagai karyawan ya, saya sangat menyarankan, saya nggak nyuruh teman-teman untuk resign, enggak, tapi saya sangat menyarankan teman-teman udah mulai berpikir untuk ke lantai 2 gitu, udah mulai berpikir untuk lantai 2. Karena yang namanya lantai 1 itu dia bisa jebol juga sebenarnya kayak gitu, dan kadang-kadang dengan yang namanya inflasi nggak kecukup juga nih yang ada di lantai 1 ya. Jadi apalagi kalau misalnya di sini ada teman-teman yang masih muda gitu ya, aduh Mbak aku pengen deh suatu hari nanti bisa bebas waktu, bebas finansial gitu ya, silahkan. Sambil kerja, sambil bisnis, atau sambil kerja, sambil mulai. Papers itu contohnya kayak saham gitu ya Bapak Ibu ya. Saham, mungkin ada yang punya sukuk, itu papers. Jadi investasinya dalam bentuk kertas-kertas gitu. Nah kayak gitu ya, ini financial planning nih. Boleh next Pak? Nah ini adalah contoh dari tujuan keuangan ya. Ada mungkin mau haji, mau umroh, mau bebas amanah gitu ya, LOP kita masing-masing ya. Atau saya pengen punya pesawat jet gitu. Dengan era YouTube sekarang kita kan bisa ya lihat, si A punya pesawat jet, pengen gitu. Nah itu adalah dreams sebenarnya. Jadi ada beda antara dreams dan goals ya. Dreams itu biasanya tidak ada batas waktu. Kita bebas untuk bermimpi apapun. Dan saya sangat menyarankan teman-teman sekalian seperti yang tadi malam gitu ya, yang kemarin Panas juga ceritakan gitu ya, punya dream book, punya dream board ya, soal mimpi kita. Dan jangan lupa punya goals. Mbak, apa sih bedanya antara goals ini dan apa syarat dari sebuah goals? Syarat goals adalah ya, terutama goals keuangan nih, saya kasih ini teman-teman nih. 1, goals itu harus ada judulnya ya. 1 harus ada judulnya. Misal, saya pengen pergi haji, misal saya pengen pergi haji, ada judulnya 1. Yang kedua, kapan? Pertanyaan berikutnya adalah kapan? Ya, harus ada waktunya. Oke, 2023 misalnya. Ketiga, ya, untuk goals keuangan nih, berapa? Jadi ada angkanya yang spesifik, teman-teman. Oke, angkanya adalah saya mau misalnya haji furoda misalnya 250 juta. Ada 6 orang, berarti 250 juta kali 6, 1,5 miliar misalnya, kayak gitu. Jadi teman-teman ketika bikin goals keuangan, entah yang berkaitan dengan ibadah spiritual kita, entah yang berkaitan dengan dana pendidikan anak, entah berkaitan sama dana pensiun, entah berkaitan sama ingin lunas amanah, entah berkaitan sama ingin jalan-jalan ke bumi Allah yang lain, atau berkaitan sama rumah, tempat tinggal, dan passion, dan lain sebagainya, pastikan teman-teman punya 3 itu. Ada namanya, ada judulnya, kapan, sama yang ketiga adalah berapa. Ini penting banget teman-teman, harus tahu. Jadi bener-bener kalau di sini nih kita mencoba untuk tajam gitu. Makanya kayak ngalir gitu aja, itu memang ini teori ya teman-teman ya. Bahkan di teori dan praktek financial planning itu nggak berlaku gitu, hidup yang ya udahlah ngalir, pokoknya yang ada bismillah deh gitu. Nggak bisa gitu ya, harus ada goalsnya yang jelas gitu. Tentu ujung-ujungnya adalah serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh nextnya Pak? Nah, ini adalah kenapa kita perlu perencanaan keuangan ya. Ada banyak sekali alasan, inflasi, kenaikan harga, terus udah gitu yang berikutnya nih teman-teman nih, biaya kesehatan yang luar biasa. Makanya kita bersyukur sekali, alhamdulillah kita masih sehat walafiat. Alhamdulillah ini ya, karena apa? Karena bahkan teman-teman ya, untuk biaya COVID-19 nih kalau masuk rumah sakit yang biasa itu perharinya bisa 180 sampai 250 juta rupiah biayanya ya. Besar sekali gitu ya. Dan yang ketiga di sini juga kita pengen masa pensiun kita, masa tua kita gitu ya, kita bisa tetap survive, bisa tetap banyak berinfak, bisa tetap banyak beramal, bisa banyak berkarya tanpa harus, mungkin kalau punya anak tanpa harus nanti ya bergantung sama anak. Dan yang keempat nih teman-teman, ini sad but truth. Jadi ini beritanya memang tidak enak, tapi ya kenyataannya seperti ini. Banyak sekali permasalahan yang berkaitan dengan kasus hukum di Indonesia itu asal muasalnya adalah soal uang gitu. Entah soal aset, entah soal amanah, tapi soal uang. Bahkan mungkin teman-teman kanan kiri depan belakang sering dengar ya, banyak misalnya kayak
Karena soal warisan pecah sebuah keluarga gitu, atau pecah sebuah rumah tangga. Nah, teman-teman sekalian, kemarin tuh ada kata-kata menarik gitu ya dari Pak Nas gitu kan, saya juga ngikutin nih selama 3 hari ini. Mungkin ada orang-orang sekeliling kita yang ya alhamdulillah memang rezekinya Allah kasih lahir dari keluarga yang berkecukupan, sehingga kayaknya ya dia mah enak, anaknya orang kaya, ya dia mah enak gitu ya, tinggal nerusin aja harta bapak ibunya. Jangan salah teman-teman, uang itu atau harta itu dia itu persis kayak keran yang ada di mungkin kayak di wastafel atau kamar mandi kita masing-masing, persis sama. Kalau kita nggak punya kontrolnya terhadap pengeluaran, percaya deh pasti jebol juga. Itu air tuh akan deres keluar gitu ya. Air tuh ibaratnya aset kita gitu, itu pasti akan deres banget keluar, dan sunatullahnya pasti habis. Mau orang kaya se-Indonesia 7 turunan gitu ya, dia hartanya banyak banget, tapi ketika keturunannya gak punya skill soal uang, percaya deh, dia yang generasi keempat, generasi kelima itu bisa tidak menikmati sama sekali. Beneran teman-teman, saya yakin teman-teman juga mungkin kanan kiri depan belakang tuh punya kisah-kisah yang serupa ya. Karena apa? Karena saya pernah melihat dengan mata kepala saya sendiri yang seperti itu gitu ya. Karena pengalaman saya juga total udah 11 tahun ya teman-teman ya, memegang klien udah mungkin kayak 2.000 sampai 3.000 ya, persisnya saya lupa gitu ya. Jadinya ya itu yang saya dapatkan, salah satu kesimpulannya adalah seperti itu. Boleh nextnya Pak? Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.